Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Digital Tulungagung. Pada video kali ini kita memasuki yaitu materi persiapan konten ya, guru YouTuber level 1. Oke, di persiapan konten ini adalah kita menyiapkan yaitu konten-konten yang berkaitan dengan YouTube yang akan kita buat nanti ya. Oke. Apa saja sih persiapan konten? Silahkan simak video ini sampai akhir. Oke, yang pertama yaitu adalah mendapatkan ide konten ya. Untuk mendapatkan ide konten, teman-teman bisa mendapatkannya dari sesuai dengan mata pelajaran yang teman-teman ajar ya. Nah, dengan begitu kan kita tidak perlu belajar lagi dan kita menguasai mata pelajaran tersebut atau konten yang akan dibuat ya. Karena kita sudah ajar bertahun-tahun ya, jadi kan kita ketika mau mengajar lagi itu kan sudah di luar kepala. Seperti itu ya. Jadi sesuai dengan mata pelajaran. Gimana kalau tidak sesuai? Kalau tidak sesuai, teman-teman pertama perlu belajar lagi, perlu belajar materi atau konten tersebut. Setelah itu kalau bisa dilihat ya, kalau belum menguasai materi itu kelihatan ya. Ketika mungkin ditanya, ketika menyampaikan itu ini kurang menguasai ya, kelihatanlah ya. Misalkan teman-teman kalau mungkin saat kuliah ngerjakan makalah, ternyata itu makalahnya bukan buatan sendiri ya, bukan buatan sendiri, maka ketika presentasi pasti terlihat tidak lancar seperti itu. Lalu teman-teman juga bisa mendapatkan ide konten tutorial edukasi dari masalah peserta didik atau umum ya. Karena kita audiennya misalkan peserta didik, itu kira-kira teman-teman cari apa masalah yang mereka hadapi. Misalkan belajar matematika mengenai KPK FPB misalkan, nah itu banyak yang mengalami masalah, lah buatlah konten yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, nanti mereka akan terbantu. Seperti itu ya. Jadi cari yang menjadi masalah peserta didik. Untuk yang riset ide konten dengan tool, jadi sebenarnya itu ada alat sendiri ya, tool untuk riset ide konten, tapi nanti dibahas di level 3. Oke, selanjutnya bagaimana jika bukan konten tutorial atau edukasi ya. Ini mungkin teman-teman berpikir juga, saya tidak tertarik di ini ya, di edukasi lah atau tutorial. Ini kalau seperti ini teman-teman perlu bekerja 2 kali, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau yang ini ya, saya tidak rekomendasi jika teman-teman misalkan video pembelajarannya masih bisa belum buat ya. Tetapi kalau misalkan video pembelajaran sudah bisa buat, teman-teman sudah ada channel untuk pembelajaran, nah itu misalkan mau merambahin lain itu silahkan. Nah itu ya. Karena kalau tidak bukan konten tutorial ya, tutorial maka nanti teman-teman perlu berpikir atau bekerja 2 kali ya. Dan nanti kadang-kadang ini godaannya misalkan kalau sudah sukses itu nanti godaannya lebih mengutamakan YouTube-nya daripada mengajarnya. Nah, ini godaannya ya. Tapi kalau misalkan untuk menanggulangi tersebut, buat saja konten edukasi tutorial yang membahas mungkin mata pelajaran yang teman-teman ampu seperti itu. Nanti manfaatnya lebih banyak. Misalkan kalau sudah, nah nanti misalkan teman-teman bisa merambah ke konten lainnya, bukan konten tutorial atau edukasi, mungkin kesehatan ataupun hobi, ya seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada jenis video tutorial berdasarkan tampilannya. Nah, ini berkaitan juga dengan alat nanti ya. Oke, di sini ada ini ya. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ini. Tampilannya yaitu ada screen tanpa wajah dan dubbing plus teks plus musik ya. Jadi kalau yang pertama ini screen, ada screen-nya, lalu ada tutorialnya, tapi
nggak ada wajahnya atau suara kita, yang ada cuma screen, musik, sama teks, ya. Jadi ini bagi teman-teman yang mungkin nggak mau tampil wajah, nggak mau ini ya, suaranya mungkin nggak pede seperti itulah. Ini adalah cuma tampilan screen, tanpa wajah, tanpa dubbing atau suara penjelasan, hanya teks dan musik, ya. Ini kelebihannya kita nggak perlu ini ya, nggak perlu menjaga penampilan, nggak perlu belajar untuk berbicara, jadi cukup screen, teks seperti itu, ya. Tapi kelemahannya kita perlu menyiapkan teksnya seperti itu ya, ribetnya ini menyiapkan teks, ya. Menyiapkan teks lalu mengatur waktu untuk subtitle-nya seperti itu ya. Ini plus minusnya itu. Jadi plusnya kita tidak perlu tampil wajah atau suara, minusnya kita ribet di teksnya. Yang kedua yaitu screen tanpa wajah dubbingnya. Nah, kalau yang ini teman-teman rekam layar ya, yang tampil itu layar sama suara saja, wajah tidak tampil ya, wajah tidak tampil. Ya, kalau yang seperti yang saya pakai ini adalah yang ketiga ini ya, ada screen, ada wajah, ada dubbing ya. Nah ini yang saya pakai. Nah bedanya apa? Kalau yang ini tanpa wajah berarti kan biasanya wajah saya taruh di bagian sini lah, itu dihilangkan. Nah ini tergantung teman-teman nanti mau pakai yang mana. Nanti kita coba praktek semuanya biar teman-teman tahu rasanya enak yang mana ya, sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Kalau plus minusnya yang tanpa wajah kita tidak perlu jaga ekspresi, kita mau ekspresi bebas itu bisa. Tetapi kalau ada wajahnya kita harus menjaga penampilan juga ya. Nah, nanti ada plus minusnya, nanti kita praktek semuanya ini. Yang keempat yaitu adalah tanpa screen, wajah. Jadi tanpa screen, ini ada wajahnya, plus audio mengajar atau dubbing ya. Nah, kalau yang ini hampir seperti metode ceramah ya. Kalau teman-teman lihat mungkin video itu seperti video ceramah. Jadi tidak ada screen-nya, jadi hanya ada wajah atau ini ya kita. Setelah itu ada suara yaitu mengajar. Dan mungkin ini bisa tambah teks subtitle ya. Nah, kalau yang ini lebih mengarah ke edukasi ya. Kalau tutorial bisa juga sih ya, tutorial kita misalkan melakukan sesuatu seperti itu. Nah, nanti kita akan coba juga ini. Untuk yang lain, ini seperti animasi handwriting, animasi video explainer nanti akan dibahas di level 2, lalu video klik dubbing sama wajah plus animasi akan dibahas di level 3. Ini sesuai dengan kesulitan teman-teman. Jadi yang ini tuh mudah bagi teman-teman yang baru mulai, itu saya sarankan belajarin dulu. Kalau ini sudah menguasai nanti baru ke animasi hingga ini video klip, wajah plus animasi seperti ini ya. Ini berjenjang. Oke, kita level 1 kita praktekkan yang ini dulu. Oke. Selanjutnya yaitu adalah ini, menyiapkan daftar 20 video pertama ya. Jadi nanti teman-teman tugasnya silahkan buat 20 video pertama. Jadi ini ya, nulis judulnya apa seperti itu. Jadi biar ada timeline-nya, timeline atau jadwalnya ya. 20 ya. Untuk yang 20 selanjutnya kita bahas level 3 ya, level 2 nanti kita buat animasi ya, banyak animasinya. Setelah itu ini ya yang paling penting, menetapkan jadwal ya. Teman-teman harus menetapkan jadwal. Misalkan 1 hari 1 video, 2 hari 1 video, 3 hari 1 video, atau 4 hari 1 video. Ini harus menetapkan jadwal dan konsisten. Misalkan kalau teman-teman sibuk itu bagi 2 hari. Hari pertama itu rekaman, mungkin 10 menit. Rekaman itu cukup mudah, cuma 10 menit, 20 menit. Tergantung dari durasi video yang mau dibuat. Misalkan 24 jam ya. Saya teman semuanya punya waktu yang sama yaitu 24 jam. Nah, di antara 24 jam kita ngambil 10-20 menit itu banyak atau sedikit?
Nah, seperti itu ya, tentunya kan sedikit sekali. Sementara mungkin kita buka YouTube, buka Instagram, TikTok, atau nyalin tuh 15 sampai setengah jam ya. Nah, biar waktu kita bermanfaat, kita buat untuk konten ya. Jadi sisakan satu hari 10-20 menit untuk rekaman. Jadi simpel sekali sebenarnya. 10 menit, 20 menit untuk rekaman, hari selanjutnya 20 menit atau 30 menit untuk editing. Biasanya editing itu kalau saya kurang lebih 2 atau 3 kali waktunya. Jadi misalkan videonya 10 menit itu kemungkinan ngeditnya 20 menit hingga 30 menit atau 40 menit ya. Jadi tergantung keremutan ngeditnya. Tapi kalau ngeditnya cuma potong-potong itu cepat. Yang jelas kalau editing itu waktunya itu waktu video asli plus edit. Ya, editnya itu bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan tetapkan jadwal 1 hari 1 ataupun 2 hari 1 seperti itu ya. Nanti kan saya share ya tugas di Classroom, jadi harus punya jadwal. Oke, itu ya untuk persiapan ide konten ya. Silahkan teman-teman cari mau buat video apa, di daftar 20 video pertama. Oke, itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.